tentang Islam, iman, dan ihsan. Pada suatu hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat lainnya sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju sangat putih dan berambut hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengenal laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, "Wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada ilah atau sembahan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Engkau benar. Umar dan para sahabat lainnya heran kepada laki-laki itu. Dia yang bertanya, tapi dia juga yang membenarkan jawaban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki tadi lalu bertanya lagi, "Beritahu aku tentang iman." Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Engkau benar. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahu aku tentang ihsan." Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian ia berkata lagi, "Beritahu aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya?" Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. "Beri aku tanda-tandanya." Jika seorang budak melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, penggembala domba, berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Lalu lelaki tadi berlalu pergi. Umar pun terdiam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, Tahukah engkau siapa yang bertanya? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dialah Jibril yang datang kepada kalian, bermaksud mengajarkan agama kalian. Kisah tadi memberikan informasi kepada kita bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya untuk mengajarkan tentang Islam, iman, dan ihsan. Dalam hadis riwayat Muslim tadi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Artinya, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada ilah sesembahan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Islam artinya patuh dan tunduk kepada Allah dengan cara mentauhidkan, mentaati, dan membebaskan diri dari kemusyrikan dan ahli syirik. Islam adalah agama yang ditegakkan di atas 5 pondasi, yaitu: pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua, menunaikan salat wajib pada waktunya dengan memenuhi syarat, rukun, dan memperhatikan adab dan hal-hal yang sunnah. Salat merupakan tiang agama. Jika meninggalkan salat berarti ia telah merobohkan agamanya. Ketiga, membayar zakat. Membayar zakat yaitu mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Keempat, adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan kelima adalah melaksanakan haji bagi yang mampu. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi
وشره. Artinya, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Iman adalah yakin atau percaya. Terdapat 6 rukun iman. Pertama, yakin terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta, Maha Esa yang tiada sekutu baginya. Kedua, keyakinan kepada makhluk ciptaan Allah yaitu malaikat. Mereka diciptakan dari cahaya. Para hamba yang dimuliakan dan senantiasa taat kepada Allah. Ketiga, keyakinan terhadap kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Keempat, keyakinan terhadap adanya para Rasul yang diutus Allah kepada umatnya. Kelima, keyakinan terhadap adanya hari akhir. Pada hari itu, Allah akan membangkitkan manusia dari kubur. Mereka akan mendapatkan balasan sesuai amal perbuatan mereka. Dan keenam, keyakinan bahwa apa yang terjadi di dunia ini, baik maupun buruk adalah takdir dari Allah. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda tentang ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Artinya, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Ihsan adalah ikhlas dan berbuat sebaik mungkin, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyempurnakan pelaksanaannya, seakan-akan melihat Allah saat beribadah. Jika tidak mampu melakukannya, maka yakin bahwa Allah senantiasa melihat ibadah kita. Demikianlah kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang Islam, iman, dan ihsan. Hikmah yang bisa dipetik antara lain: pertama, pentingnya majelis ilmu, seperti yang dilakukan para sahabat bersama Rasulullah SAW dalam kisah tadi. Kedua, anjuran memperbaiki pakaian dan penampilan ketika hendak masuk masjid dan akan menghadiri majelis ilmu, serta sopan santun ketika berhadapan dengan para ulama. Sebab malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW berpenampilan dan bersikap sangat baik. Ketiga, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk mengajarkan kaidah-kaidah agama Islam, yaitu tentang Islam, iman, dan ihsan. Wallahu a'lam bishawab.